pernah loh, gue kejadian tuh gue nginep di sebuah hotel pakai AC kayak gitu tapi gerah, dan gue check out jam 12 malam, jam 11-an gue lulusin ada yang mandi di depan. bukan di ruangan gua, emang di ruangannya cakep banget, ruangannya cakep, full banyak kacanya. Iya. Jadi buat foto-foto bagus. Oke, pokoknya habis bisa tuh kita foto-foto di area hotel itu nggak bisa. Oh. Nah terus gue bilang tapi kayak nggak bisa dikunci deh, lo masuk aja gitu. Gue tungguin, terus dia bilang kalau misalnya duluan aja, tapi kan gak enak tuh gue tungguin. Abis itu dia di dalam, terus dia teriak, jorok lu, astagfir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih sama gue nih. Semoga kalian yang nonton video ini diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, diperdekat juga jodohnya. Amin. Nah, sekarang gue masih sama Elsa nih. Asik, gue lagi. Lu lagi. Cuman gue pengen ngobrolnya beda. Sekarang Ini hawanya udah itu gak sih? Udah horor? biasa aja hawanya. Oh, kita hororin dulu. Iya. Nah, ntar gue kasih musik horor dulu ya. Oke. Anjay. Anjir beneran dong. Nah, sekarang gue mau cerita horor sama Elsa. Gue mau cerita bahwa temennya dia tuh ada yang bisa ngeliat setan. Dan awal mula dia bisa ngeliat setan tuh seperti apa, kita tanya dia langsung nih. Karena ini teman dekatnya dia apa ya? Sahabat Bestie banget. Pokoknya bestie apa? 24/7 lah. 24/30 bestie banget, makanya dia tahu semuanya. Dan mari kita dengarkan gimana ceritanya. Nah, Oke. temen lo ini sekarang apa kabar? Baik, sejauh ini gue lihat dia sangat bahagia, asik Bahagia dengan dengan kehidupannya, dengan sehat. Penglihatannya yang Iya. sangat setan itu. Kalau nggak salah sih dia mungkin udah mau menerima gitu ya. Udah berdamai dengan setan-setan itu kan? Entah udah berdamai atau emang mudah-mudahan dia sudah tidak bisa melihat lagi, Ya, ditutup, amin gitu. Dan awal mulanya dia emang kenapa? Emang bagaimana dia bisa melihat setan? Ini gue kronologi awal banget ya bang. Itu kita lagi jadi panitia pesantren kilat. Dan semua sekolah ada lah ya pesantren kilat. Pesantren kilat, terus gimana? Nah karena gue pesantren kan, karena pesantren kilat tuh kan pasti rame kan. Gue bener dulu sih bang. Gue kilat. Ayo, lanjut. Tak taruh di. Kalau karena gue pesantren kilat, terus akhirnya itu banyak dong. Saat itu kan kita senior nih anjay, kelas 12. Terus kayak rame kan pasti ada kelas gitu. Terus dia bilang, gue mau ke kamar mandi. Nah saat itu kamar mandi emang penuh banget, ya kan. Terus gue bilang, oh kamar mandi guru aja. Tapi serem kata orang. Emang itu kan gue trust isu aja gitu kalau kata orang. Padahal gue nggak pernah mengalami serem-serem itu di kamar mandi itu gitu. Terus yaudah yuk temenin. Terus pas gue masuk ke kamar mandi guru itu, posisi tuh itu balkonnya nggak tutup. Balkon? Apa sih kok balkon sih? Apa sih? Atapnya? Atapnya, pokoknya atap gitu. Iya, tapi bolong. Ya gitu kan. Nah terus gue bilang, tapi kayak nggak bisa dikunci deh, lo masuk aja gitu. Gue tungguin, terus dia bilang kalau misalnya duluan aja, tapi kan gak enak tuh gue tungguin. Abis itu dia di dalam, terus dia teriak, jorok lu gitu. Cuman dia tuh anaknya nyablak gitu kan, jadi kayak jorok lu gitu lah. Gue dengar banget dia ngomong kayak gitu. Terus kayak kata gue, nah dia orang kenapa? Udah saya dibuka, dia nunjukin kayak kerudungnya tuh ada reak gitu, reaknya tapi putih. Oh bukan reak manusia gitu ya? Iya, nggak ngerti lah intinya, gue lupa ini, cuman itu reak beneran, gue inget tuh itu reak gitu. Dia juga bilang itu reak, jorok banget tuh, gue direakin. Di situ kan maksud gue logikanya gue mau ngereakin dia, gue harus buka pintu, terus gue harus cuy. Iya, dan kalaupun iya tuh gue harus manjat di atap yang bolong itu. Untuk kalau dari atas, kalau gue harus ngereakin dia tanpa ngebuka pintu, gue harus manjat dari atas terus kayak cuy. Ya terus kan gue manjatnya pakai apa juga gitu kan, gak ada tangga dan itu bentar banget. Dia cuma ke kamar mandi cuci kaki atau segala macam gitu. Terus dia bilang yaudah. Nah dia tuh anaknya skeptis, nggak percaya sama hal-hal kayak gituan. Terus
Yaudah bantuin bersihin karena kan di belakang gitu. Terus gue bantuin bersihin, gue ya yang emang ngeliat itu ada bekas ludah orang gitu kan. Terus dia bilang apa namanya, terus dia bilang di situ tuh gue takut pasti karena kan gue orang biasa, orang awam yang percaya ada makhluk kayak gitu pasti takut. Tapi dia tuh skeptis, dia nggak percaya, kayak alah gitulah dia ngomongnya. Nah akhirnya pas gue kayak pas udah kita malam nih, udah selesai semua acara pesantren kilat, kita kan pasti tidur dalam satu ruangan kan gitu. Enggak, sorry gue potong, itu pas ketika dia udah tahu itu bukan lu yang ludahin, dia responnya nggak ada. Biasa aja, karena dia skeptis banget, man. Dia masih ngira itu gua, sepanjang itu dia masih ngira itu gua, dan dia nggak mau berpikiran kalau itu makhluk lain gitu. Ya. Dan terus pas malam kita kan tidur di tirai gitu kan, di tirai situ ada kelas, di sini kita panitia gitu beda. Nah gue tuh berjejer tuh, yang cewek-cewek tuh berjejer, terus kayak ya teman-teman gue biasa curhat, yang kanan dia sebelah gue, terus dia duduk, abis dia tidur dia duduk, dia bilang Els pegel banget gitu kan. Nah gue kan ngerti gak bang, kan di otak gue jadi kemana-mana tuh kan, tapi dia enggak, dia masih ngira emang dia lagi pegel aja gitu. Gue pegel lah, gue urut-urut, kenapa. Nah gue ngeh, tapi gue belum cerita ke siapa-siapa, kayak tadi dia diludahin anjir gitu. Gue belum cerita ke siapa-siapa itu, gue masih ngekip tuh apa karena tadi ya gue cuma ngomong gitu ke dia, tapi dia gak ngedengerin gue. Sini Els, pegel banget gitu. Udah lu tidur aja, tidur tuh dia, tidur lagi. Terus adik kelas gue ini berisik banget tuh yang sebelah situ. Dia duduk lagi, bisa nggak semua pada dia tuh nggak pernah marah-marah, definisi dia nggak pernah ngomel gitu. Dia teriak tuh, dia bilang bisa nggak semuanya diem, mau diem atau gue teriakin. Dia ngomong gitu, terus gue tapi itu bukan dia nggak sadar dia ngomong kayak gitu. Nah lu mau diem atau lu semua gue reakin gitu kan. Nah yang ngerti reaksi itu cuma gue di saat itu kan. Temen-temen gue juga nggak ngerti omongan dia itu apa gitu kan, taunya dia cuma ngomel untuk nyuruh orang itu diem. Tapi orang adik kelas gue pun tahu dia nggak pernah ngomel, pendiam. Terus kayak akhirnya disitu gue nggak mau memendam itu sendiri, gue cerita lah ke temen-temen gue sebelah nih, gue tadi di kamar mandi. Temen-temen gue panik dong, baca Yasin semua ya kan. Baca Yasin sampai tiduran lagi. Kayak dia tetap sebelah gue, kayak entar tuh dia yang nge-flip kayak entar tiba-tiba dia ngelamun kayak bukan dia gitu. Kalau udah ngelamun posisinya dia tiduran bangun, tiduran duduk gitu bang. Nah teman gue baca Yasin nih, kanan baca Yasin, kiri baca Yasin. Dia duduk lagi, pegel banget, gue pijit gitu kan. Terus dia bilang gini, terus abis gue pijit dia nengok itu kayak gitu. Lo ngerti gak sih nengok yang kayak gitu? Patah, nengok patah, terus dia tok. Bisa nggak sampai sini berisik itu nggak panas? Itu definisi yang dia melotot, dia kan matanya sipit, dia melotot kayak. Gue di situ kayak gue sebelahnya lagi kayak gini bang, lagi ngurut kayak. Dan temen gue berdua lah kita tuh di sebelah kanan kiri tuh kayak istighfar gitu kan. Terus ngeflip lagi jadi dia ngeflip nih kayak tadinya yang ngomel-ngomel jangan baca sini tuh. Nah temen gue yang berisik tuh yang itu kan agak menakutkan, yang baca sini jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngerti lah bang kalau takut. Ya terus kayak pas udah dia ngomong kayak gitu, dia ngeflip lagi jadi dia pegel banget, tolong pegel di sini nih Els, di sini gitu. Itu dia, gue sadar itu dia. Tapi kalau saat lagi ngomel itu bukan dia. Terus gue bilang coba istighfar. Pas lagi dia, gue suruh istighfar. Nah pas dia istighfar, astagfir. Anjing ketawa anjing nyeringai gitu bang, nyeringai, lu tau nyeringai? Astagfir. Ya itu kan kabur semua orang. Definisi semua orang denger dia ngomong astagfir terus malah ngakak. Jadi semua pada kabur ninggalin gue. Itu ketawa kayak gitu. Ketawanya kayak terus kayak, nah pas orang keluar ngeflip lagi dia. Kok sepi gitu, dia nanya lah kok sepi. Dia nggak sadar, bahkan dia sampai gue bilang dia kayak gitu tadi dia nggak percaya. Dia kayak gitu, sih orang dari tadi gue cuma minta lu pijit doang. Dia masih skeptis, masih tetap kayak nggak percaya dia ada di posisi itu tadi untuk beberapa saat gitu. Yang sampai teman-teman gue sampai kayak ustadz tuh datang. Soalnya pada manggil gitu kan. Terus kayak ustadznya datang, tau lah ustadznya yang suka ngelawak tuh. Kayak dia tuh
ada aja nih kalian nih yang repotin Ustaz aja. Terus dia pergi lagi kayak udah nggak apa-apa, tidur besok paginya udah nih, besok paginya nih. Tapi efek setelahnya ya itu kan besok paginya kita udah selesai pesantren kilat, cuman dia nyampe rumah demam ya. Gua tahu dari maminya itu dia demam. Nah terus ini ada momen yang parah banget. Dia setelah saat itu dia nggak bisa sendiri, nggak bisa sendirian. Karena kalau sendirian dia nggak ngerti sih bang, kayak dia tiba-tiba ke bawah. Nggak ke kontrol ya? Dari situ dia menyadari kalau dia emang bisa lihat. Nah kadang dia tuh masih bingung, kadang juga dia masih nggak bisa membedakan kayak ini orang atau kan karena kan bentuknya beda-beda ya, dia anak kecil, dia apa gitu. Nah, dia tuh nggak bisa membedakan, ngerti gak sih? Kayak kalau bentuknya beneran manusia atau kecuali kayak ke darah atau apa gitu dia masih bisa bedakan. Astagfirullah gitu. Nah setiap gue ke kamar mandi, misalkan gue ke kamar mandi, ini udah normal ya, udah sekolah biasa gitu. Gue kamar mandi nemenin dia ngerasa tuh nggak bisa dibuka pintunya. Jadi dia kan bolong kamar mandi, tetap kan kalau orang di sekolah kita bolong juga kan, semuanya kan bolong atasnya kan. Ada yang ngeliatin gitu, ada yang tiba-tiba depan muka dia, dan dia tuh teriak-teriak kayak buka. Nah gue nggak merasa dia gedor-gedor gitu, enggak bang. Jadi pas dia buka tuh udah ngap-ngap gitu loh, kayak kenapa sih lu nggak buka? Lu nggak ada bunyi apapun gitu loh. Jadi dia tuh even dia kencing gue harus kayak lagi udah belum gitu, harus bunyi gitu biar nggak yang dia kayak tiba-tiba ngelihat itu ke bawah. Nah gini, kayak orang awam ngira ya bakal dia kayak ini orang gila anjir. Dan untungnya tuh dia ada di keluarga yang emang paham itu, support gitu. Karena kalau enggak dia bisa gila anjir. Kalau dia dibilang gila dia juga bisa gila gitu gara-gara dibilang gila itu kan. Nah terus untungnya temen-temen gue tuh yang percaya karena kita tuh semua tahu kalau dia tuh orang yang nggak percaya kayak gitu. Terus tiba-tiba dia takut berarti emang dia lagi takut beneran. Kayak orang nggak pernah merasa sakit tiba-tiba sakit gitu kan, berarti dia emang lagi sakit beneran gitu kan. Nah setelah kejadian itu tuh dia di sekolah gua kayak bisa tiba-tiba teriak, dia bisa ngeliat, dan kalau gua jalan sama dia tuh bisa kiri gitu, kayak jangan sampai kesentuh dia karena dia pun nggak tahu kalau kesentuh tuh gimana sih. Dan dia bilang kalau saat dia ngeliat orang itu mereka tuh tahu kita bisa lihat. Itu yang paling serem bang menurut gua, karena kan kalau misalkan emang dia nggak tahu kita bisa lihat, ya kita bisa bodo amat nih. Misalnya kayak gue lewat ada tuh, ya bodo amat gue nggak lihat tuh. Tapi dia tuh tahu, mereka nih yang halus ini tahu kita bisa ngeliat dia. Jadi kayak lu paham nggak, lu gue tahu nih lu ngeliat gue, lu diginiin gitu. Kayak gambarannya seperti itu, kayak lu nggak mau lihat dia tapi lu diginiin. Ada gue gitu. Oh jadi mereka berusaha untuk nampakin ya, meskipun sebenarnya kita nggak ngeliat. Nggak mau, kita nggak mau ngeliat juga gitu. Nah terus ini ada momen yang dimana lu kalaupun lu nggak mau percaya nih, penonton nggak mau percaya, ini tuh udah di luar akal sehat gitu untuk nggak dipercaya. Jadi malam-malam nih dia nelponin kita di grup terus temenin gue karena dia mungkin dia nggak mau kebawa ke suasana itu, nggak mau kebawa ke dimensi lain. Terus gue tanya, di rumah lo ada siapa? Rumah gue sama dia tuh jauh, karena kan sekolah gue di rumah gue kan jauh gitu kan. Gak ada siapa, lagi pada ke kontes. Pokoknya dia bilang dia di rumah saat itu sendirian. Gue kesel dong, kenapa kayak saat dia lagi kayak gitu dia tinggal sendirian. Terus gue bilang sama temen-temen gue, tolong yang dekat nih lu samperin gitu, temenin. Terus kata dia nggak usah, please temenin gue ajakin gue ngomong apapun ngomong. Nah dia tuh ngomong mulu, jadi kita nggak yang ada kesempatan untuk kayak ngajak ngobrol gitu kan. Terus gue bilang, aduh gimana dong, gue juga bingung, rumah gue sama dia jauh banget gitu. Nah terus dia bilang, besoknya dia cerita, jadi dia ngeliat ada orang makhluk gitu. Tapi ini tuh udah parah banget sih, makhluk badannya manusia tapi kepalanya babi tapi bertanduk. Merinding banget tuh, merinding keren banget ya, keren banget, serem juga. Oh kayak Baphomet ya? Iya, kayak gitu, kayak iblis gitu loh, kayak iblis. Nah terus dia bilang anjing, gue juga merinding. Dingin, karena dingin. Dia juga bilang orang itu kanan kiri bawa dirjen minyak. Ngapain? Ngantri minyak goreng? Nggak ngerti gue, dirjen minyak tuh nggak ngerti kan, gue nggak ada gambarannya. Dia cuma bilang kayak gitu, dia cuma cerita senalar yang dia ingat gitu. Jadi dia cerita saat nelpon itu berlangsung? Enggak, udah besoknya. Gue tanya kenapa
apa semalam. Gue kira dia kayak sebalik nih di sini gua. Enggak. Dia langsung live info gitu. Enggak. Sebenarnya kayak pas udah dia ketakutan itu, temen gue tak udah telepon mati gitu. Kalau gue ke rumah dia, gue tanya sama maminya gitu. Paling maminya ceritanya sekilas-sekilas. Dia tuh ngerasanya dia ada di mana, tapi mami tuh cuma ngeliat dia kayak kedinginan gitu doang. Nggak kita nggak bisa melihat apa yang dia lakuin gitu loh. Itu kalau kayak gitu biasanya masuk dimensi lain tuh. Jadi Makanya ada beberapa kasus kalau yang gue dengar dari cerita orang mereka tuh kayak ntar masuk ke dunia apa umpama ada rumah nih ternyata mereka masuk sebenarnya kita yang lihat tuh cuma diem aja. Iya itu, dan dia merasakan itu di rumah dia sendiri bang, ya bayangin gitu. Jadi dia ngerasa di rumah dia tuh gak ada orang, cuman ada makhluk gitu doang gitu. Nah tapi orang-orang yang biasa melihatnya cuma kedinginan doang gitu kan. Nah, terus dia bilang dia bawa dirijen minyak anjir kanan kiri, kayak dia ngegambarin itu tuh kepala babi gitu, tapi badannya badan manusia gitu, tapi ada tanduknya dan berhentinya di depan pintu dia. Itu kabar. Kan ini jendela nih, set lewat kelihatan dong. Nah di jendela ini pintu rumah. Dia berhenti di situ, kayak nggak ngerti kenapa, kayak lu tau gak sih minyak netes. Oh iya. Netesnya ke ini loh, nih si ubin. Ke sela-sela pintu masuknya ya? Enggak, ubin. Ini semen. Gitu, lu ngerti kan? Iya. Ini ubin nih semen teras. Iya. Nah ada yang mungkin netes ke ubin gitu loh, jadi mungkin nggak ngerti lah, dia tahu intinya itu dia bau minyak gitu kan, lu ngerti kan? Terus kayak oh iya, nah teman-teman gue di situ udah mulai ada yang percaya, ada yang enggak. Nah karena kan ya namanya manusia kan, kalau nggak ngerasain tuh wajar, pasti ada yang percaya. Sebenarnya kan nggak diminta buat percaya juga gitu, anggap aja lu kayak denger dongeng lah kalau lu nggak percaya gitu. Dia cuma mau bercerita doang sih. Nah karena gue yang tahu banget dia tuh emang selama gue berteman sama dia, gue sama sekali nggak pernah melihat dia bohong gitu. Jadi gue kayak ya gue tahu, tapi gue nggak bisa apa-apa juga, nggak bisa. Nah besoknya kita main, enggak, 5 hari kemudian dari dia bilang ada minyak itu, kita main ke rumahnya. Lo tau apa nggak? Jadi ini gambarnya kayak gini. Ini hutan, bukan hutan, kebun kosong. Di rumahnya dia? Iya, ini gue ke rumah dia nih. 5 hari setelah dia cerita itu, dia ke rumah kosong. Ini jalanan ke rumah dia, set, ini rumah dia. Tapi beloknya gini, set, gitu lah, intinya gitu. Itu aspal. Lo tau nggak? Ada tetesan minyak yang simetris, membentuk kayak jejak gitu. tapi tetesan bukan kaki ya, bukan kaki. Jadi kayak ini tetesan minyak, ini tetesan minyak, ini tetesan minyak, sampai berhenti di depan rumah dia. Ya, kayak orang emang ini, maksud merinding gue kayak orang emang mau abis minyak iya, jalan iya, kan. dan kanan kiri, ya. kanan kiri gini. Jadi tes. Nah, nih misalnya atas ini tes, pandai lagi tes, tapi itu simetris. Even orang kayak pengen emang netesin, dia nggak akan simetris itu. Kayak emang jalannya udah tok gitu. Dan tetesan paling banyak berhenti di depan rumah dia. Jadi kayak tes, karena dia kan berhenti. Tes. Kata gue, ini minyak kayak gini. Udah jangan lihat. Nah itu, tahu deh, rumahnya ini di dekat kebun. Ada kebun dekat rumah dia, tapi rumah dia nggak dekat kebun. Posisinya perkomplekan apa perkampungan? Perkampungan. Pokoknya kalau lu mau ke rumahnya dia, lu lewatin rumah kosong. Enggak ada rumah kosong. Rumah kosongnya itu kan Kebun kosong. kebun Kebun. Jadi kayak titik minyak itu dari kebun kosong. Gue melihat titik minyak itu dari kebun kosong. Dari mulai kebun kosong, dan titiknya dari batas A ke B ke C itu simetris semua. Dan kayak menurut gue nih wajar banget anjir. Nah, minyak sama air tuh beda. 2 minggu, seminggu kemudian itu udah hujan 2 kali, gue ke rumah dia masih ada. Itu kan udah gak masuk akal bang. Kayak siapa juga yang mau netesin? Dan lu juga ngeliat langsung lagi. Iya, jadi orang kayak ya teman dia mana, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena gue melihat saat itu juga kayak, dan teman-teman gue juga ikut kan, nggak gue berdua doang, enggak. Jadi banyak temen gue, lu kalau lu nggak percaya lu lihat di minyak gitu. Kayak udah, ini udah menggambarkan segala-galanya anjir. Kayak berhentinya tuh pas banget di pintu rumah dia. Ini ubin, ini semen. Nah di semen itu banyak banget. Gak hilang, even lu mau siram, ya udah hilang saat itu doang, nanti air kering itu ada lagi gitu. Terus respon orang tuanya? Ya orang tuanya emang ternyata ada apa ya? Bisa lihat. Ada kayak entah kakek atau neneknya tuh emang ada garis yang emang bisa lihat gitu. Jadi mereka emang nggak kaget untungnya. Soalnya kalau dia ada di keluarga bapak gua pasti bakal bilang kamu kurang sholat, kamu kurang ngaji,
pernah baca Quran. Sumpah, kamu ada masalah kali yang kamu pikirin kayak gitu banget. Sumpah. Untung dia bukan anak bapak gue sih. Kalau dia anak bapak gue dia stres. Terus gimana habis lu lihat minyak itu gimana? Ya udah ya kan situ gue percaya banget lah bang. Kayak itu udah gak rasional anjir. Besok malah gue beli teh jus ya. Gue tetesin tuh pakai es. Lalu udah iseng-isengan. Iya kayak besok gue kesini lagi gue lihat masih ada nggak ada jadi masih ada. Gitu. Ini definisi minyak siapa sih mau beli minyak di tes-tesin? Nah yang lu tanya tadi, untungnya nggak ada LDK ya? Ada tuh LDK, dia tetap ngotot ikut. Even mamanya tuh udah ngelarang gitu. Ini berarti abis ya proses terjadi minyak ini lu udah gak ada kasus lagi? Ada. Ya sepanjang dia ke kamar mandi, dia belajar, dia sekolah, dia bisa tiba-tiba ngeletak ya. Cuman kayak paling panas dingin. Kalau dia selama nggak dibawa ke dimensi itu, mungkin dia masih yang oh ya lu ada di situ, udah gitu kan. Tapi kalau dia lagi dibawa itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, karena kan kita nggak tahu. Dia diem doang. Iya, kita nggak tahu dia yang apa yang dialamin gitu loh. Tuh, nah akhirnya kayak selama sampai kejadian dari pesantren kilat sampai kita akhirnya LDK itu kan kita sekolah biasa gitu kan, itu emang dia terganggu menjalani kehidupan itu pasti terganggu lah bang, dari yang nggak melihat apapun tiba-tiba melihat semuanya gitu. Nah cuman ada perubahannya tuh, dia tadinya menggambarkan, biasanya ngeliat A dia menggambarkan, ngeliat B, tapi lama kelamaan tuh dia nggak menggambarkan lagi, dia cuma ngeliat ada ini ada itu gitu. Pas LDK itu yang berat karena gue harus satu pos sama dia. Oh sama itu juga Bare. Bare lagi. Gue satu pos sama Bare. Sama Fikri. Oke. Masuk nih ke LDK ya kan. Kan kalau LDK tuh malam-malamnya dibagi-bagi pos. Oh iya. Ya, terus gue bilang lah, karena kita panitia pokoknya gue harus sama dia karena nggak ada yang bisa jaga dia. Iya, nggak ada yang bisa menghandle gitu, takutnya nanti orang malah lebih takut lagi kan. Bubar tuh. Kalau tiba-tiba teriak. Iya, terus udah tuh, dan disitu gue sama Bare, sama Fikri. Karena gue merasa Bare dan Fikri kan gaib banget gitu kan. Ya gue menjelaskan, anjir si Fikrinya lebih takut kan. Ternyata dia maunya di belakang Bare. Kan harusnya kan kita cewek tengah ya. Dia Bare depan, doang Fikri nggak mau. Kalau nggak dia belakang Bare, dia depannya Bare. Dan pokoknya dia nggak mau paling depan, sumpah dia nyebelin dah. Pokoknya dia rese, terus bareng-bareng aja katanya. Udah nih, ternyata gue nggak tahu posnya keadaannya kayak gimana karena di bagiannya satu pos kita harus melewati hutan rimba hutan yang gelap banget, dari terang itu yang kita harus melewati sekitar 3 menitan dulu baru pos kita. Itu lu ada penerangan nggak? Nggak ada, gue cuma bawa senter satu dipegang Bare dong. Gue karena emang kalau gue center pun gak ngefek karena gue harus pegang kan, harus pegangan sama dia gitu. Nah dari tempat gelap ke terang itu kita kayak mau menginjak gitu, gue bilang kita mau lewatin ini dulu baru pos kita gitu. Tapi pos kita tuh gak segelap ini kok, cuman kita emang harus melewati yang gelap dulu gitu. Kalau misalkan gak kuat kita bisa balik lagi biar mereka berdua aja gitu. Gak apa-apa gitu aja, gak apa-apa kan. Tapi dari tempat terang ke gelap itu tuh dia sampai yang stuck gitu loh, kayak kan maju nih, dia berhenti dulu karena menurut dia dia cuma ngomong gitu sih, tapi kan gue gak ada gambaran banyak seperti apa kan, jadi banyak banget. Dia kayak udah kayak gue maju tuh dia yang gitu loh, ragu gitu. Nah gak apa-apa kalau mau balik lagi gak apa-apa, maksud gue jangan dipaksa gitu kan. Tapi kalau orang kayak gitu kalau bisa orang tetap ngeliat nggak sih? Tetep feeling gak sih bang? Kayak gini loh, kayak lu ini banyak orang, lu mau merem pun ada orang tuh. Maksudnya bukan penglihatan dong, tapi emang rasanya ya. Iya. Kan bener kan. Rasa teriak-teriakan, obrolan mereka pas soalnya pasti ngerti ada dulu ya. Malah tuh dan karena dia belum sepro itu kan baru ngeliat juga, dia nggak tahu kalau pas itu tuh apa yang terjadi. Ya kan, jadi dia hati-hati banget sama langkah dia gitu. Kalau misalnya dia ada di kanan, dia bisa pindah ke kiri gitu loh, dia narik gue ke kiri gitu. Dan gue nggak ngeliat apa-apa, jadi gue harus nurut kan, kayak ke kanan. Fikri lu belakang ya, gue ribut dulu dari sama 2 orang rese ini kan. Terus kata si Bare, lu belakang aja sih, lu gede badan doang. Dia cukup penakut banget ternyata kan. Dia orang paling penakut seangkatan gue sih. Maju lah kita kayak pelan-pelan, cuman dia kayak baca biasa, dia nyebut-nyebut, tapi kata dia tetap aja. Kayak sebenarnya lu ngebaca kayak ayat kursi gitu kan bukan untuk mengusir dia, untuk melepaskan dia mungkin dari tubuh
sesuatu, bukan dia emang tempatnya di situ tiba-tiba dia pergi gitu. Karena sebenarnya kalau menurut gue ya mungkin mereka juga paham kali kayak gitu. Karena kan mereka ada sebelum kita. Betul. Terus dia bilang juga kayak dia tuh nggak bisa mendengar kita, cuman dia ngelihat berusaha berkomunikasi ya. Jadi kalau kita ngomong gini, dia nggak denger kita suaranya apa, cuman dia ngelihat mulut kita nih ngomong apa sama hati gitu. Terus kayak udah gue jalan pelan-pelan, akhirnya gue berhasil menyeberangi hutan ini gitu loh. Kita duduk di pos ya, cuman selama di pos itu pun dia ngelihat kayak di situ ada, di situ lagi liatin kita, di situ ini, di situ. Cuman dia berusaha gimana ya, itu kan emang satu hal yang harus dihadapi kalau dia mau hidup normal gitu. Kalau nggak bisa dia kayak, kalau takut dia, kalaupun di villa nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin nggak ada di villa gitu. Dan sampai yang di villa pun kita udah mau balik LDK, dia bilang kemarin anaknya Bu ini lucu banget anjir, yang cewek. Terus gue nggak ada yang bawa anak anjir. Segitunya bang. Jadi kayak nggak ada yang bawa anak, gue gitu nanya. Dia cuma gitu doang kayak, ah yang cewek gitu-gitu loh, dia masih yakin itu manusia gitu. Gue ngobrol kok gini-gini dia nggak ada yang bawa anak. Kan orang LDK bawa anak anjir, repotin amat. Dia ngobrol tapi tahu dia ngobrol apa? Dia ngobrol kayak, kamu anaknya Bu ini ya, gini-gini ya, cuman dia diajak main doang mungkin. Kata gue, lu tahu dari mana emang dia bilang gue anaknya Bu ini gitu? Enggak kan, lu cuma mengklaim kamu anaknya Bu ini, karena mirip. Jadi mirip apa guru gue yang ini gitu. Serem banget. Terus habis LDK apa tuh? Maksudnya di LDK dia nggak sempet yang histeris gitu berarti? Sempat. Jadi pas kita pulang rame-rame dari pos itu, rame-rame kan, kata gue, jadi kan ini kan pos 1, pos 2, gue di pos 3, pos 7 sampai pos 3 semua kan mau harus melewati pos gue dulu. Jadi gue suruh kumpul nih, kayak semuanya sini kumpul di pos 3 karena kita pengen ngelewatin hutan ini gitu. Nah jadi kita nunggu sampai yang pos 7 tuh ada di pos 3. Nanti nggak? Jadi nunggu AB dulu. Iya. Nunggu, ayo semuanya bareng-bareng jalannya gitu. Karena kenapa tadi kita nggak bareng-bareng aja gitu pas ke pos 4, gue cuma berempat doang. Cuma mikir deh bang, heran banget anjir. Oh enggak, ada jalan ke pos nggak ngerti dah gue. Jalan muter. Ya mungkin gitu. Ini lu pas LDK posisinya di mana sih? LDK di mana lu? Bogor. Enggak di villa apa? Bogor apa? Aku lupa namanya. Puncak apa ya? Soalnya kan tahun lalu LDK gue nggak tahu nih bang. Nggak ikut gue kan. Maksudnya udah biasa di situ belum? Enggak, itu Oh, baru pertama kali. Terus udah nih kayak Pak udah balik kan rame nih, kata gue kayak tengah dah, yang belakang rame, depan rame gitu kan tengah. Nah kata dia saat itu ramenya 2 kali lipat dia pergi sendiri. Ayo. Iya, gue inget banget dia ngomong kayak ini kok lebih rame ya gitu. Jadi ini dia teriak ke kiri, jangan lewat kanan. Kan orang yang nggak tahu kan, yang tahu cuma gue ya. Jadi orang kayak, gimana sih dia gitu teman-teman gue kayak. Disangka lagi diinstruksiin ya? Iya, ke kanan, jalan kiri, awas gitu bang. Jadi kayak gitu. Cuman ya, mungkin saat itu emang sekarang kalau cerita lagi lucu banget, ya orang nggak tahu tuh lucu. Cuman iya pas gue saat itu merasakan pun gue deg-degan, walaupun dia cuma cerita rame. Ya gue jadi ngerasanya emang rame, padahal sepi gitu. Jadi lu ke bawah halusinasi ya? Betul, untung yang gue kayak teman-teman gue nggak ada yang bisa seberani, dia lagi ketakutan gitu gue pegang gitu. Itu terus abis pulang LDK, masa ada ini nggak? Dia masih, kan lu pasti masih satu kelas dong, iya, lulus kan? Iya lulus, kan itu LDK udah mau lulus kan? Oh iya? Iya, kan kita udah mau berganti pengurusan gitu loh, kayak kita udah fokus ke ujian. Tapi setelah LDK ada itu lagi nggak? Apa? Kejadian-kejadian selama di sekolah? Ada, banyak kejadian selama di sekolah tuh banyak banget bang. Sampai yang kayak akhirnya dia bilang kalau misalkan dia ngelihat tuh suatu makhluk, terus dia ceritain ke gua, itu sebenarnya ada dampaknya dari makhluk ini di kehidupan dia. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya gua yang bisa ngeliat tuh nggak boleh menceritakan apa yang terjadi kayak wujud gitu, nggak boleh gue ceritain siapapun gitu. Tapi ya emang ada momen dimana dia tiba-tiba kayak Pengen cerita? enggak, iya pengen cerita tuh paling kayak udah nggak usah dibahas gitu. Tapi dia bilang dia ngeliat ada di sini. Kayak gua kan balik naik angkot nih misalkan sama dia, jadi tiba-tiba gitu loh, kayak ada di situ kan. Kayak gua tadinya lewat gang ini, terus kayak
jangan situ yuk, muter gue jauh tuh untuk menghindari gang itu karena di situ ada yang lagi main batu lah apa anak kecil gitu kayak gitu. Cuman karena dia tuh nggak pernah mau mencoba untuk kayak kalau dia kepegang misalnya kita lewat, lu ngerti lah misi gitu kan, misi apakah kalau kita bilang misi dia ngerti geser, atau kalau kita lewat terus dia lagi main batu misalnya tangannya di sini terus ketepak, apakah ngefek? Itu yang dia nggak berani coba. Ya karena kan secara logika ya kita yang nggak bisa ngeliat pasti kan Biasa aja. Gimana pasti entah tembus apa gimana kan. Ya, itu kan waktu tembus apa kayak di film-film gue juga nggak tahu kan. Iya. Dia juga nggak mau mencoba itu, takutnya karena emang dia bisa lihat jadi kelihatannya kayak kesentuh, terus misalnya dia lagi gini terus kesentuh marah. Ya itu yang kayak kenapa orang kayak kalau lewat-lewat di kuburan apa misi gitu. Iya, takutnya. Sun gitu loh. Tapi kalau misalkan tadi kan lo bilang kalau misalnya disebutin berdampak sama dia itu, dia pernah cerita nggak dampaknya apa? Dampak maksudnya? Kan kalau misalkan dia ngeliat nih terus diceritain berdampak dia kan katanya. Nah kata itu di kehidupan orang itu juga normal, maksudnya gimana ya? Ada kehidupan juga kan selain kita gitu. Nah mereka itu kayak punya apa ya? Player kayak ini yang paling kuat, nggak kuat biasa aja, kuat banget. Iya, yang ada raja-raja. yang menguasai tempat ini tuh ini gitu. Tahu itu tahu. Nah tahu kan? Tahu. Nah itu kalau misalkan dia saat dia menampakkan diri terus dia kayak misalkan ketawa nih, gitu. Iya. Semua dia ceritain ke gue, jadi gue ngeliat sih bentuknya kayak gini. Dia kena sama yang berkuasa itu. Lu paham gak sih kayak? Oh, jadi dia malah kenanya sama yang punya wilayah bukan sama yang diceritainnya ya? Yang punya wilayah. Kenapa lu kayak nunjukin diri sampai ketahuan gitu loh? Oh, maksudnya yang kena dampaknya ini si setan yang kelihatannya itu? Iya. Oh, jadi Itu. ntar yang ada malah takutnya si setannya balas dendam ke dia. Nah itu menurut gue, iya. Karena si setannya udah diceritain jadi ketahuan kan? Iya. Nah tapi menurut gue itu suatu perubahannya, suatu perkembangan karena dia bisa menerima itu loh. Terus gak sih kan ada yang kayak udah amat gue cerita-cerita aja loh, gue takut gitu kan. Tapi dia tuh dia memahami karena menurut gue itu pun dia bisa kayak gitu pun emang jalannya kayak gitu. Jadi dia lebih ke ke gaiban. Iya. Jadi lebih bisa berperi kemanusiaan lah ibaratnya sama yang makhluk kayak gitu kan. Jadi jangan terjadi hukum gitu. Iya, dia bisa memaklumi itu. Karena kata gue kalau gue di posisi itu bodo amat anjir. Gue ngeliat apa gue ceritain apa. Tapi ya mungkin takutnya si yang diceritain balas ke dia. Iya makanya kan kayak gue ngapain ngomong. Iya kan, siapa tahu kayak gitu juga kan. Si Soalnya setahu gue emang kayak gitu emang ada raja-rajanya sih siapa yang ada yang menguasain siapa yang paling lama. Dan apa kalau sama lu kayak kalau apa nih kalau orang pintar tuh biasanya lu makhluk ini dari rumah A dipindahin di rumah B itu nggak bisa langsung keterima. Iya betul. Kamu udah ada wilayah-wilayahnya harus bertamannya ntar gimana gitu-gitu. Makanya gue kayak selalu gue meninggal gue. Ini sebenarnya kalau yang gue tahu ya Itu tuh yang nggak bisa diterima di bumi ya. roh kita mah sebenarnya udah nggak ada. Masa kalau udah menikah udah hilang. Nggak entah kemana pokoknya hilang. Nah itu tuh jin-jin yang menyerupai. Kayak misalnya dia tuh akan tahu kebiasaan kita kayak gimana, kesukaan kita kayak gimana. Jadi ketika mereka menampakin dalam wujud yang entah apa itu, mereka orang-orang akan kira itu si orang itu yang meninggal karena diri banget suaranya. Iya padahal dia udah meninggal, itu jin. Namun gitu makanya jin di setiap negara pasti pengampilannya beda-beda karena kebiasaan orang yang tinggal di situnya beda. Kalau reputasi kayak gitu. Iya gitu lah. Nah, terus apa lagi setelah habis di sekolah, misalnya pernah nggak sih dia kayak di sekolah kayak lagi belajar tiba-tiba histeris atau jangan pegang dia gitu-gitu. Iya. Yang kayak di kan guru gue dipanik, cowok kan guru gue. Nah dia melihat kayak di belakang guru gue tuh orang entah kan setiap orang ada yang beberapa punya penjaga gitu kan. Oh khodam. Ya ngerti lah gue. Iya. Ya ngerti lah gitu. Waktu itu tuh posisinya dia bilang ada orang yang di belakang guru gue ini ada yang selalu ngikut gitu lah. Tapi momen itu dia bilang katanya kaca tuh duk angin kenceng banget gitu loh. Dimensinya pokoknya udah bukan di kelas. Iya gitu. Nah kata dia tuh tapi orang-orang pada nulis aja. Padahal dia tuh takut gitu loh, itu tuh angin kayak kenceng banget terus di belakang guru gue tuh ada orang terus
Tapi guru gue tuh yang ya emang ya, gue merasa guru gue tuh yang itu emang aneh. Bukan aneh dalam artian nggak disukain, anehnya tuh dia saat itu ngelihat temen gue stres tuh dia cuman gini doang, kayak diem aja gitu, nggak yang kamu kenapa gitu. Gitu orang awam tuh kenapa gitu kan. Kalau dia tuh yang diem aja. Bisa melihat juga mungkin. Iya mungkin. Nah guru gue tuh teman gue ini teriak-teriak lah. Jangan di situ, aku masalah mikir ini kenapa sih gitu lah. Terus setelah kejadiannya itu kenapa gitu kan. Udah dia cerita baru. Tadi tuh angin kencang banget, jendela budok, hordeng tuh terbang. Kita yang kayak nggak ada apa-apa anjir gitu loh. Gerah. Iya, kayak gerah banget tuh. Kelas mau ada AC juga masih gerah. Kayak nggak ada apa-apa. Ya mau diapain juga bang, karena kan saat dia lagi ketarik ke dimensi lain juga kita nggak bisa membantu. Dan lo percaya nggak kalau bisa makhluk itu tuh bisa mengundang kita ke pernikahannya dia? Iya. Ya bisa. Iya. Bisa. Tapi dulu gue pernah diceritain, gue dengar dari cerita. Jadi kayak misalnya, apalagi beberapa pesantren dan di Jawa tuh biasanya kan pesantren salaf kan banyak nih, ya, supaya bisa tahu makhluk kayak gitu. Nah ada ceritanya dia ini berteman sama makhluk kayak gitu. Jadi ketika makhluknya itu mau nikahin anaknya, diundang ke rumah. Jadi anaknya yang menerima undangannya, cuman ketika ngundang di rumah bentuknya manusia. Oh iya. Diundang. Ada undangannya kayak undangan manusia biasa. Alamatnya ada. Cuman si bokapnya ini tahu ini. Diajak ke nikahannya, ternyata tengah hutan nikahannya. Anaknya bingung kan? Kok mana tendanya? Bentar dulu kita masih naik ke hutan ini, pas masuk ke hutan baru rame. Tenda-tenda makanan semuanya. Dan disuruh anaknya kalau bisa ngeliat yang apa-apa udah diambil aja ya. Dan kalau mau makan di sini jadi bawa pulang. Itu nggak boleh dibawa pulang. Dia ngeliat dari yang gede, pokoknya macam-macam lah. Nah pas dimakan enak semua makannya nggak pernah didapatkan di dunia nyata kan. Enak, cuma nggak boleh dibawa pulang, cuma anaknya bandel. Dibawa pulang sampai pulang batu kayak gitu. Kayak batu, darah, kayak gitu. Karena emang ya lu di situ makan aja, tapi jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang lu ubah beda dimensi ya. Paling gue kalau misalkan dia lagi di dimensi lain terus dia diem aja, gue percaya bahwa emang dia itu lagi situ. Iya benar. Pikirannya lagi di situ, dimensinya lagi beda, mungkin dimensi alus versi apa gitu. Iya benar. Iya versi di dunia apa, sama juga anjir kayak gitu temen gue ya. Serem banget. Terus tapi abis setelah itu apa lagi tuh? Masih ada nggak sampai akhirnya lu lulus dan kejadian-kejadian yang menurut lu kayaknya nggak bakal bisa gue lupain, ini udah klimaksnya parah gitu? Terakhir tuh ya, setahu gue setelah kayak misalkan kita di kelas atau di mana, di rumah dia, misalkan dia di rumah dia ini tiba-tiba mau mandi ya kan nggak tenang banget bang. Ngerti nggak sih lo kayak mau mandi tiba-tiba nongol merasa gitu. dilihatin ya? Iya. Nah sebenarnya emang ada doanya tuh kan, kalau misalnya mau masuk mandi dia nggak ngeliat, kalaupun kita buka baju tuh dia nggak ngeliat kita buka baju gitu. Nah tapi tetap aja dia mungkin nggak ngeliat kita buka baju, tapi kita lihat loh ada dia gitu di situ. Gitu. Itu yang gue tangkap ya. Nah dia tuh bisa yang dari keluar kamar mandi tuh udah beda tuh. Tiba-tiba nggak ada orang anjir gitu. Keren banget ya? Iya, terus tiba-tiba di tengah tuh ada yang, aduh anjir lo kayak pernah nonton ini gak sih film horor yang ini, yang luar negeri tuh sering tuh kayak gitu, ngegambarinnya persis kayak gitu anjir. Jadi tiba-tiba di ruang tamu ada orang bukan dia, oh ternyata selama ini yang ada di situ tuh dia gitu loh, kita jadi tahu. Nah iya, nah yang paling menurut gua serem itu ya cuman itu si minyak tuh, itu serem banget tuh menurut gue. Paling serem itu minyak, sama setelah kayak dia teriak-teriak di kelas atau kalau misalnya gue ke kamar mandi tuh gue malah orang tuh gak ada yang mau minta temenin dia ke kamar mandi, keren kan? Malah jadi takut ntar halusinasi. Iya, nah terus tapi guru gue cuman ya kita kan pasti cerita ke guru lah bang. Cuman ya kan guru, apalagi guru sekolah kita kan guru agama isbat kan. Mereka cuma nyaranin tutup aja atau kayak baca doa gitu. Kalau gitu nggak ngaruh, baca doa tuh nggak ngaruh. Iya benar. Terus akhirnya pas bukan sampai lulus sih, kayak udah mau lulus nih, udah ujian gitu, dia mulai normal tuh karena
entah dia menerima atau dia nggak pernah cerita sama gue atau emang ditutup itu. Tapi tahu gue selama dia kayak dari perjalanan untuk bisa kayak gitu tuh ada sampai sakit, demam, nggak kuat badannya. Sampai yang apa sih ya namanya merubah kebiasaan ya bang ya, Susah. Beberapa kemarin tuh temen gue pernah tuh laki cuma dibuka mata-matanya langsung nangis. Padahal di dalam kamar dia gak gimana-mana kan. Iya, dibuka langsung nangis, apa aja di samping lemari ada, di atas lemari ada, pokoknya sumpah. Iya. Dan gue pernah loh, gue kejadian tuh gue nginep di sebuah hotel pakai AC kayak gitu tapi gerah. Pernah gue gitu. Dan gue check out jam 12 malam. Dong, check out jam 12 malam karena gue udah betah. Jadi gak nyaman ya? Lantainya entah 2 atau 3 gue gak tau, pokoknya kamarnya banyak. Nah, gue minta lantai 1 katanya penuh. Karena gue via aplikasi kan penuh pada lantai 2. Di lantai 2 gue kira gue rame-rame. Dan ternyata kayaknya sih gue doang sendiri di lantai 2. Nah, gak enaknya itu dia kan pintu ada pintunya. Oh iya, ventilasi. Ventilasi, nah cuma dia ventilasinya kaca. Oh iya, kayak dapur ya? Enggak, pokoknya kaca jadi lu bisa ngeliat keluar. Oh iya. Nah, kecil aneh banget. Iya, jadi pintu atasnya ventilasi nggak bisa keluar masuk sih, cuma kan kaca transparan, lembus kan, lembus bisa ngeliat keluar. Nah, yang di depan kamar gua kaca juga kayak gitu, cuma kan rumahnya gelap kamar dia kan. Oh iya. Jadi gua bisa tahu kamar ini gelap pasti nggak ada orangnya karena dari luar kelihatan. Iya benar. Masa gua ngeliat oh iya lampunya nggak nyala gitu ya? Lampunya nggak nyala, nggak kelihatan. Tiba-tiba gua sore aman semua, foto-foto semua aman. Habis maghrib gua keluar nih, motret di luar, lensa gua rusak. Gua pinjam lensa teman gua, karena gua tahu lensa gua emang rusak, tapi ini gua pakai lensa teman gua nih. Gua pas foto, gua nggak bisa foto, tulisannya error, lensanya error. Dulu lensa lu aman kan? Aman gini-gini. Lah ini kok error sama kayak lensa gua, lensanya emang gua coba bersihin dulu, nggak bisa dipakai. Pokoknya habis bisa tuh kita moto-moto di area hotel itu nggak bisa. Nah, jika kenapa nih? Akhirnya, lalu gue putusin dulu mereka aja tadi fotonya udah banyak juga sih. Gue habis itu gue tidur, pokoknya gue menuju kamar, gue tidur. Nah pas sekitar gue menuju itu kayak jam 11-an gitu deh, gue menuju ini udah jam 9, kayaknya gue udah tidur deh. Jam 11-an gue menuju, ada yang mandi. Di depan? Bukan di ruangan gua, emang di ruangannya cakep banget, ruangannya cakep, full banyak kacanya. Jadi buat foto-foto bagus, tapi kalau buat lu secara malam, lu akan serem karena lu buat banyak kaca kan, takutnya, oh tampaknya beda-beda nih mukanya. Nah, pas gua lagi di ini, wah ramai banget nih kayaknya, area mandi. Udah gitu gua AC full 16 kan, kok gerah banget, gua pagi keringetan kenapa ya? Gue liat AC pulang kira-kira gue ada mandi nggak beres nih kayaknya, gue udah gerah sampai nggak pakai selimut, makanya selimut gue buka masih tetap gerah. Suara mandi udah gue putusin sama gue ngajak temen gue cabut yuk langsung. Udah cabut aja dulu, gue check out tuh jam 12 malam, gue ke resepsionis check out dong gini. Oh ya udah check out jam 12 malam, gue cabut. Gue kira tidurnya di rest area. Gue ngalihin tidur di rest area karena gue langsung arah ke Jakarta langsung mau pulang. Gue tidur di rest area, lanjutin kita nggak ada cerita apa-apa, nggak ada cerita apa-apa dulu. Nggak nyaut-nyautan lah ya. Nggak ada cerita apa-apa, tiba-tiba pas pagi, udah di rest area kayaknya bagus nih foto, udah bisa kali, kamera gue bisa, lensa gue nggak error, kok lensanya nggak error sih, lensa gue nggak error, kenapa tadi semalam error kayaknya. Ceritalah kita berdua. Sorry ya, gue jadi bangun dulu malam-malam, gue jadi ngajakin pulang, kagak apa-apa sebenernya gue juga kagak betah. Baru udah cerita, cuman gue takut mau ngajakin lu pulang, takut lu tidurnya nyenyak kalau gimana kan. Gue juga merasa gerah banget, terus kamar mandi tiba-tiba banyak semut. Anjir, banyak semut. Semut biasa, kamar mandi jadi banyak semut. Oh itu gara-gara, itu cerita temen-temen lo? Gua terus? Gua berdua. Oh iya. Dan dia kamar mandi banyak semut. Dan rambut banyak nggak tahu kan ya. Nah habis itu dia cerita ternyata ya keputusan kita bener lah bahwa udah check out orang tua itu. Karena pas gue check out keluar dari kamar itu
gelap banget. Maksudnya emang lorongnya tuh gue liat kan kalau misalnya ada orang dari atasnya kan kelihatan ya sebenarnya. Kagak kelihatan, lampunya mati semua. Mati semua. Pas gue liat kan gue keluar tuh ke parkiran. Gue bisa lihat dari atas. Iya mati semua lampunya. Yang bawah emang banyak yang nyala. Cuman yang atas anjir mati semua. Itu pengalaman gue yang menurut gue horor banget itu sih. Gue nggak bisa ngeliat, cuma gue ngerasain. Abis ini kita spill hotelnya ya, biar gue nggak ke situ. Iya. Pokoknya ntar itu ada di daerah Bogor. itu sampai itu baru kali itu gue merasa tidur segerah itu pakai AC. Dan pas gue tanya sama temen-temen gue, sama orang yang paham, biasanya kalau gerah gitu katanya banyak. Sumpah jadinya. Jadi sumpah, padahal ya emang kalau misalnya gerah, jadi gue nggak usah lihat, kalau bisa lihat makin parah. Jadi itu ya udah cerita temen lu ya tadi ya. Iya. Nah, thank you banget yang udah nonton. Nanti kalau misalkan kalian ada yang punya cerita horor, cerita serem, boleh main-main ke tempat gue. Dan pokoknya jangan lupa follow, komen, pokoknya IG Elsa nih lu kepoin dah. IG Elsa di apa sih? Elsa.sm. Nah, Elsa.sm. Nah, ntar gua taruh lagi, ntar gua taruh Instagramnya di deskripsi sama di gambarnya. Pokoknya thank you banget yang udah nonton. Oh ya, dan kalau mau ada yang mau cerita, DM ke IG gue aja ya, ntar gue taruh DM IG gue di sini. Ntar lu kalian DM aja, bang punya cerita ini, silakan kita cerita di sini. Thank you semuanya udah nonton dan dadah, bye bye.